Kembali kita dalam pembahasan. Untuk sesi kali ini, saya ingin menyampaikan penggunaan dari modus subjunktif, atau dengan kata lain, fungsi dari modus subjunktif di dalam pembahasan bahasa Yunani lanjutan ini. Nah, untuk present subjunktif aktif, ini yang harus kita ketahui tentang paradigmanya adalah untuk active voice dari present subjunctive itu adalah O, S, E, omen, pakai omega, ET, dan osin. Untuk middle voice dan passive voice adalah omai, pakai omega, E, etai, ometa, este, ontai. Untuk aorist pertama subjunktif, aktifnya adalah so, seperti kata luso, luses, se, somen, sete, sosin. Nah, dia hampir sama dengan tenses future untuk yang orang pertama tunggal, tetapi untuk aorist untuk future tidak mempunyai modus subjunktif. Nah, maka kita akan melihat konteks daripada kalimat tersebut, kata yang ada dalam kalimat tersebut. Untuk middle voice, yaitu somai, lusomai, luse, lusetai, lusometa, luseste, lusontai. Passive voice-nya to, luto, orang kedua tunggal lutes, lute, lutomen, lutete, lutosin. Orang kedua aorist subjunktif yaitu labo, labes, labe, labomen, labete, labosin. Ini dari kata lambano. Ini dari kata ginosko, yaitu genomai, gene, genetai. Ini dari kata ginomai. Untuk middle voice-nya dari kata genomai, gene, genetai, genometa, geneste, genontai. Ini dari kata dasar ginomai. Pasifnya grafo, grafes, grafe, grafomen, grafete, grafosin. Nah, mari kita lihat fungsi dari modus subjunktif. Subjunktif merupakan modus atau ragam gramatikal yang umum dari modus-modus yang ada di dalam PB. Nah, secara umum, modus subjunktif dapat disebut untuk merepresentasikan tindakan verbal atau verbal action atau suatu pernyataan sebagai yang tak tentu tetapi memberikan kemungkinan sesuatu yang terjadi. Nah, subjunktif dipakai ketika kata kerja mengekspresikan kemungkinan, nasihat, atau gagasan yang mutlak benar. Kata kerja dalam subjunktif tidak memiliki signifikansi waktu. Jadi tense present merujuk pada tindakan yang kontinu, sesuatu yang terus menerus, sedangkan tense aorist merujuk pada tindakan yang tak terdefinisikan. Nah, fungsi yang pertama di dalam penggunaan modus subjunktif dalam sebuah kata yang ada dalam kalimat, yaitu dalam kalimat atau klausa independen atau kalimat bebas, yaitu subjunktif hartatori atau nasihat. Nah, biasanya ini untuk memberikan nasihat atau perintah, mendorong seseorang untuk bersatu dengan pembicara dalam suatu tindakan yang di atasnya telah diputuskan. Nah, biasanya ini
di dalam modus subjunktif itu dia merujuk kepada orang pertama tunggal atau orang pertama jamak, karena dia itu adalah sebuah ajakan. Nah, contoh ini dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Enekroi up egerontai fagomen kai fiomen aurion gar apotneskomen. Nah, terjemahannya di sini, jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan marilah kita minum, sebab besok kita akan mati. Nah, perhatikan di sini. Kata fagomen dan fiomen ini adalah ajakan. Let us eat and drink. Marilah kita makan dan minum. Ini ajakan. Nah, ini adalah aorist subjunktif aktif, orang pertama jamak. Dan ini aorist subjunktif aktif, orang pertama jamak, dari kata pino. Nah, fungsi yang kedua dari kalimat independen atau kalimat bebas, yaitu deliberatif subjunktif atau pertimbangan. Biasanya untuk memberikan pertanyaan real atau retoris. Nah, seseorang mengajukan pertanyaan dan jawabannya itu tidak pasti, karena itu berupa suatu kemungkinan ketika dia mengajukan pertanyaan. Makanya ada yang namanya itu pertanyaan yang real, yaitu it is possible, dan ada pertanyaan retorikal, yaitu is it right, apakah ini betul. Nah, ini bicara mengenai sesuatu yang real dan sesuatu yang retoris. Sebagai contoh di sini dalam Matius pasal 6 ayat 31. Me merim nesete legontes ti fagomen he ti fiomen he ti peribalometa. Terjemahannya, dia mengatakan, jangan khawatir. Apakah yang harus kita makan? Atau apakah yang harus kita minum? Atau apa yang harus kita pakai? Nah, perhatikan yang kata kerja yang di bold di sini, ini adalah subjunktif. Nah, ini merupakan contoh kalimat deliberatif atau pertimbangan real subjunktif. Nah, sedangkan deliberatif subjunktif yang kedua, yaitu contoh yang saya ambil sini dalam Roma pasal 10 ayat 14, yaitu pos aku sosin koris kerusontos. Bagaimana mereka bisa mendengar tanpa seorang yang berkhotbah atau memproklamasikan kepada mereka? Nah, bentuk pertanyaannya adalah pertanyaan retoris yang secara implisit memberikan perintah kepada pendengarnya. Ya, kamu yang harus menyampaikan, kamu yang harus berkhotbah supaya mereka mendengar. Nah, itu adalah perbedaan real question and rhetoric question. Pertanyaan yang real dan pertanyaan yang retoris yang mengharapkan pendengarnya sebenarnya untuk melakukan sesuatu. Emphatic negation. Nah, emphatic negation subjunktif ini seperti ciri emphatic negation subjunktif adalah adanya kata me plus aorist subjunktif. Nah, aku sedang memberikan hidup yang abadi kepada mereka dan mereka semua tidak akan binasa. Nah, perhatikan di sini Yohanes pasal 10 ayat 28, yaitu didomi autoisoen aionion kai
u me apolontai. Nah, perhatikan di situ, semua tidak akan binasa. Ya, mereka semua tidak akan binasa. Adanya ume dengan diikuti oleh tenses aorist subjunctive adalah negasi yang kuat untuk suatu keadaan yang lebih kuat dari sekedar atau tidak. Ini memberikan suatu penegasan yang jelas bahwa mereka tidak akan binasa. Mereka tidak akan mati dalam keabadian. Subjunktif larangan, sebuah perintah, yaitu adanya kata me plus aorist subjunktif di situ. Contoh, Yohanes pasal 3 ayat 7. Me taumases, hoti eponsoi dei humas genete nai anoten. Nah, ada kata me plus aorist di sana. Di sana terjemahannya adalah jangan heran, sebab aku berkata kepadamu, kamu sekalian harus dilahirkan kembali. Nah, ini sebuah perintah, jangan heran. Ini larangan yang berisi perintah yang negatif. Maksudnya, kamu tidak boleh heran. Nah, ini hampir sama dengan perintah. Kata taumases di situ dan epon. Nah, yang kedua adanya penggunaan yang kedua dalam kalimat terikat atau klausa terikat. Nah, indikasi untuk kita bisa mengetahui itu adalah klausa terikat atau tidak adanya kata hina plus subjunktif. Hina hampir selalu diikuti oleh subjunktif dan menunjukkan tujuan. Contoh di sini, erkomai, proston oikon, hina proseo komai. I'm going to the house in order that I may pray. Aku pergi ke rumah itu supaya aku mungkin dapat berdoa. Nah, ini bicara mengenai suatu tujuan yang menunjukkan adanya kemungkinan di situ. Nah, perhatikan di situ hina proseo komai. Ada kata hina plus subjunktif menunjukkan suatu tujuan. Pernyataan bersyarat. Jika, maka. Jika adalah protasis, makanya adalah apodosis. Contoh 1 Yohanes. Pernyataan bersyarat di situ adanya ean dan subjunktif di situ. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10, ean eipomen hoti uk hemarte kamen Seusten poiumen auton kai hologos autu uk estin en humin. Ean dan Seusten di situ. Nah, ini adalah jika kamu mengatakan bahwa jika kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai dosa, maka. Nah, ini bicara mengenai suatu bersyarat. Jika A, maka B. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita adalah pembohong atau pendusta. Future yang lebih mungkin di dalam penggunaan klausa terikat dalam subjunktif itu sendiri. Nah, contoh di sini. Ean hamartano eti hoteos agapeseime. If I might sin, God will still love me. Nah, perhatikan di sini, ini adalah future.
Dan jika saya tidak berdosa, jika saya berdosa, maka Allah akan mengasihi saya. Ini sesuatu yang mungkin. Maka Allah akan tetap mengasihi saya. Jikalau kamu, ini contoh yang saya ambil, Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kai gene setai humin. Dan hal ini mungkin akan diberikan kepadamu. Nah, kalau saya menerjemahkan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja. Maka mungkin kamu minta apa saja yang kamu inginkan atau kehendaki. Dan kamu mungkin, dan bukan kamu akan menerima, tetapi dan hal itu mungkin akan diberikan kepadamu. Karena kata dan kamu akan menerimanya, dia menggunakan kata kai gene setai humin. Ini bicara mengenai possibility. Ini adalah future, tense future yang dipakai. Jadi hal itu mungkin akan diberikan kepadamu. Ini bicara mengenai kemungkinan. Jadi dalam hal ini bukan lagi jika A maka B, tetapi jika A mungkin ada possibility di situ, mungkin akan diberikan. Ini future yang lebih mungkin. Nah, tense present yang umum. Nah, ada contoh di situ, apodosis memiliki tenses present. Nah, ada contoh di sini yang saya berikan. Ean hamartano heti hoteos agapa me. If I sin, God still loves me. Sedangkan kata yang kedua di sini, ean hamartano heti hoteos agapasei me. Nah, ini satu kebenaran yang umum. Jika kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Ini kebenaran yang umum di sini. Jika kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Nah, sedangkan kalimat yang kedua di bawah ini, jika kita berdosa, Allah akan tetap mengasihi kita. Nah, di sini bicara mengenai possibility, kemungkinan. If I might sin, God will still love me. Jika saya mungkin berbuat dosa, Allah akan tetap mengasihi saya. Nah, di sini ada tense future di sini. Sedangkan di atasnya adalah tense present. Jika saya berdosa, Allah mengasihi saya. Sekarang mari kita lihat terjemahan 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tekniamu tauta grafu humin hiname hamartete kai eantis hamarte parakleton ekomen proston patera Yesun Kriston di kayon. Nah, perhatikan di situ ada dua akusatif di situ. Nah, akusatif yang ini adalah akusatif in a position. Sehingga di dalam terjemahan saya di sini dan dibandingkan terjemahan versi-versi yang lain di situ, kita bisa menemukan anak-anakku, aku sedang menuliskan hal-hal ini kepada kamu sekalian, supaya kamu jangan sampai berdosa atau berbuat dosa. Jika seorang berdosa, maka kita sedang mempunyai penolong kepada Bapa, Yesus Kristus yang benar. Atau dalam terjemahan yang lain, terjemahan baru,
Dia menerjemahkan seperti anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. King James, dia menerjemahkan, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. ESV, My little children, I'm writing these things to you, so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Ayat yang kedua, Kai autos hilasmos, estin periton hamartion hemon, u periton he meteron, de monon ala kai peri holu tu kosmu. Dan dia adalah korban penebusan untuk atau on behalf of our sin. Penebusan untuk dosa-dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang Tuhan ampuni dosanya itu bukan hanya manusia, tetapi juga dosa seluruh dunia, kosmos. Terjemahan baru, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. King James menerjemahkan, and he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. ESV, he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ayat yang ketiga, Kai entuto ginos komen hoti egnokamen auton eantas entolas autu te romen. Dan melalui hal ini kita sedang mengetahui bahwa kita telah mengenal Dia jika kita menjaga perintah-perintahnya tersebut. Terjemahan baru menerjemahkan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, di sini tidak ada kata semeion di sini, tetapi ada kata kai entuto. Nah, di sini kita melihat ini adalah kai entuto. Ini bicara mengenai instrumen, datif instrumen, yaitu dan melalui hal ini atau by this one. Sedangkan terjemahan baru mengatakan dan inilah tandanya. Dan saya menerjemahkan di sini dan melalui hal ini. King James menerjemahkan, and hereby we do know that we know him if we keep his command. Jadi instrumen bahwa kita mengenal Dia adalah ketika kita menjaga perintah-perintahnya. And by this, ini versinya ESV, and by this we know that we have come to know him if we keep his commandment. Ayat keempat, Holegon hoti egnoka, auton kai tas entolas autu meteron, seus tes estin kai entuto,
he aletheia uk estin. Terjemahan dari saya, barang siapa mengatakan bahwa saya telah mengenal dia dan tidak menjaga perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini versi terjemahan baru. Dan King James, he that said, I know him, and keep not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. ESV, whoever says, I know him, but doesn't keep his commandment, is a liar, and the truth is not in him. Ayat yang kelima. Ho de an tere autu ton logon aletos en tuto he agape tuteu tete lei otai en tuto kinos komen hoti en autu esmen. Nah, coba bandingkan dengan terjemahan saudara. Saya menerjemahkan seperti ini. Tetapi barang siapa menjaga firman-Nya, tentu kasih kepada Allah telah sempurna di dalam orang itu. Siapa? Ya, orang yang menjaga firman. Orang yang menjaga firman itu, kasihnya kepada Allah itu telah sempurna. Melalui hal ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Terjemahan baru, barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. But who keep His word, in him fairly is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. ESV, but whoever keep his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. ESV menerjemahkan, barang siapa yang menjaga firman-Nya, di dalam Dia sungguh-sungguh kasih dari Allah telah disempurnakan. Nah, tetapi saya memilih di sini bukan kasih dari Allah, bukan kasih milik Allah, tetapi kasih kepada Allah. Jadi yang melakukan kasih ini adalah orang yang menjaga firman. Alasan saya di sini adalah kasih kepada Allah telah sempurna di dalam orang itu. Saya melihat fungsi genetif adalah bukan subjektif genetif, melainkan objektif genetif. Jadi, tuteu di situ adalah objek. Tuteu ini adalah objek, bukan menunjukkan kepemilikan. Jadi Allah adalah objek dari kasih yang dilakukan oleh Allah yang menjaga firman-Nya. Menurut saya, terjemahan yang cocok adalah the love for God, bukan the love of atau the love from God. Ayat yang ke-6, ho legon en auto menein opheli katos ekenos peri yepa tesen kai autos hutos peripa tein. Orang yang mengatakan dia tinggal di dalam Dia atau Kristus, dia sendiri harus berjalan dengan cara yang sama seperti Kristus juga berjalan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. He that said he abide in him ought himself also so to walk, even as he walked. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Ini versi dari ESV, King James, dan terjemahan baru.
Dan sekarang saya ingin mengajak saudara untuk melihat struktur analisa dari perikop yang kita baru terjemahkan. Anak-anakku, aku sedang menuliskan hal-hal ini kepada kamu sekalian, supaya kamu jangan sampai berbuat dosa. Jika seorang berdosa, maka kita sedang mempunyai penolong kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Dan dia adalah korban penebusan. Dia adalah korban penebusan, yaitu ya sang penolong tadi itu. Untuk dosa-dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. Dan melalui hal ini kita sedang mengetahui bahwa kita telah mengenal Dia. Jika kita menjaga perintah-perintahnya tersebut. Barang siapa mengatakan bahwa saya telah mengenal Dia dan tidak menjaga perintahnya, dia adalah pendusta. Dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Tetapi barang siapa menjaga firman-Nya, tentu kasih kepada Allah telah sempurna di dalam orang itu. Melalui hal ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Orang yang mengatakan dia tinggal di dalam Dia atau Kristus, dia sendiri harus berjalan dengan cara yang sama seperti Dia juga berjalan. Kita telah menyelesaikan sesi kita kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya.